Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki khodam pendamping, dia mempunyai tanda khusus, tanda lahir, entah apapun itu. Kalau saya ada tanda lahir, cuma di badan saya. Nah, saya tanyakan, itu juga waktu itu saya kecil itu saya mbah siapa ya, saya lupa, itu di daerah Gambiran. Kalau saya kecil itu dulu dipijat sama mbah itu, lupa saya namanya, tapi tepatnya di daerah Gambiran, Yogyakarta. Dia melihat tanda saya, dia hanya berkata seperti ini. Dia bilang sama ibu saya, intinya anak ini suatu ketika punya kelebihan. Sudah, dia cuma menjawab seperti itu. Dan mama saya enggak ngomong apa-apa. Bahkan saya bercerita beberapa kali tentang apa yang saya alami. Saya selalu bilang, wah mungkin itu kurang banyak berdoa, mungkin kurang ini. Karena saya juga ingat banget kok. Tanda-tanda itu tuh bisa menjadi kelebihan kita. Tanda lahir atau tanda yang ada di tubuh kita itu bisa menandakan kita mempunyai ciri memiliki khodam pendamping atau tidak. Nah, yang selanjutnya yang mungkin saya bisa ceritakan adalah seringnya saya untuk punya firasat. Ini hal yang menurut saya bisa dibilang apa ya, percaya atau tidak percaya ya, percaya atau tidak percaya itu terjadi sama saya. Jadi seringnya memiliki firasat ataupun bisa melihat sesuatu di luar nalar manusia, apakah itu masa lalu atau masa depan. Kalau orang bilang seperti firasat lah, seperti firasat di hati. Gini, sahabat Raden Arya Pradana, ketika saya di Jakarta dan mertua di Jogja, saya ingat benar bahwa bapak mertua almarhum, bapak mertua saya itu tiba-tiba masuk rumah sakit. Anggaplah di hari Selasa. Di hari Selasa saya masih komunikasi dengan ibu mertua saya. Saya pengen pulang. Saya pengen pulang waktu itu tidak diizinkan karena pandemi COVID. Tiba-tiba itu menetes, air mata itu menetes. Saya jawab sama ibu saya itu cuman begini, Pak Sarah pengen pulang, Bu. Nggak enak banget perasaan itu. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya ingat banget itu, saya masih menyetir mobil.
Saya telepon-teleponan, itu tuh menetes air mata itu. Semacam ada kontak batin, firasat. Akhirnya saya memutuskan, saya masih nahan sehari. Tapi begitu besok perasaan saya sudah tidak bisa saya tahan, saya langsung sama istri saya sama anak-anak saya langsung cari surat keterangan, karena waktu itu kejadiannya kan adalah 2020. Pandemi Covid itu sedang apa ya? Sedang tinggi-tingginya. Sedang tinggi-tingginya. Sedang tinggi-tingginya. Itu sedang tinggi-tingginya. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika saya masih di jalan, karena waktu itu saya menggunakan mobil, karena waktu itu tidak ada transportasi lain, semuanya dilarang, mudik dilarang, saya menggunakan mobil. Tapi Allah juga apa ya? Allah itu memberikan saya rasa nggak enak firasat saya. Ketika tengah malam, saya posisi masih di jalan, saya masih bisa ketawa untuk menghibur istri saya dan anak-anak saya. Tapi di hati saya tuh gelisah sekali. Firasat itu tuh nggak enak datangnya. Semacam kayak, Mas, aku pamit. Mas, aku pamit. Tuk 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 tuk. Kerasa di hati, telinga, di hati, di telinga, menjelang ajal. Bapak mertua saya itu di sini nggak enak, perasaan saya nggak enak, perasaan saya nggak enak sekali. Ada yang bilang jadi indigo itu enak, belum tentu. Kalau enak ya dalam satu posisi enak gimana, nggak enak gimana. Itu saya di jalan, saya hampir masuk jurang. Karena begitu Bapak menjelang ajal nggak ada, video call kan sama keluarga yang di Jogja, saya masih nyetir, istri saya sudah nangis. Saya mengalami hal yang di luar nalar manusia. Saya seperti di dua dunia gitu loh. Seperti di dua dunia. Begitu saya sadar, depan itu sudah hampir kecelakaan. Ada truk. Tapi Allah masih berkehendak lain. Hanya karena saya dipamitin. Percaya nggak percaya, tapi memang itu apa yang saya alami. Percaya atau nggak percaya, saya mengembalikan semuanya kepada sahabat Raden Arya Pradana. Tapi itu yang saya alami. Terus terang, ketika firasat itu datang, seperti kita tuh udah kehilangan
dunia kita kayak runtuh gitu loh. Tiba-tiba nggak ada alasan yang jelas, kita sedih sedih-sedihnya, kita sebahagia-bahagianya, kita bingung sebingung-bingungnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa jalil jannata ma'wahu. Susun almarhum Bapak Soros Amar Taswikni, dan juga Deroman Kliwon, almarhum Mbah Muhammad Sujadi Soherman, dan seluruh anggota keluarga kami yang telah meninggal mendahului kami. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya, sejukkanlah alam kuburnya, terangkanlah alam kuburnya, berkahilah alam kuburnya, jauhkanlah dari siksa kubur, tempatkanlah tempat yang terbaik di sisimu ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi tiba-tiba firasat itu datang. Saya merasakan sedih yang luar biasa. Saya merasa dipamitin. Gak lama almarhum Bapak mertua tidak ada. Lemes badan saya, tapi saya harus kuat. Kalau ingat tentang hal itu, saya masih menangis karena itu firasat yang kalau bisa jangan sampai firasat itu datang. Perasaan firasat itu nggak enak, sama sekali nggak enak. Jadi itu salah satu ciri yang menandakan bahwa orang itu mempunyai khodam pendamping leluhur. Nah, khodam pendamping itu memberikan kita itu kadang-kadang semacam cara bisikan.